warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Fatrika, Epkib BK Palembang. Saya akan menjelaskan tentang fobia sekolah dan kegagalan dalam sekolah. Fobia sekolah. Banyak orang tua yang kebingungan menghadapi anaknya yang tiba-tiba mogok tidak mau ke sekolah. Berbagai alasan ditemukan, mulai dari sakit perut, pusing, dan lainnya. Sedangkan untuk memaksa anak tetap ke sekolah takut akan membuat anak itu stres. Kondisi ini sering disebut dengan fobia sekolah, yakni bentuk kecemasan yang tinggi terhadap sekolah yang biasanya disertai berbagai keluhan yang tidak pernah muncul ataupun hilang ketika masa keberangkatan ke sekolah sudah lewat atau saat minggu dan libur. Sedangkan apa sebenarnya yang terjadi? Faktor penyebab fobia sekolah. Yang pertama, separation action biasanya dialami balita usia 18 sampai 24 bulan ketika masuk sekolah versus TK atau SD. Yang kedua, mengalami negatif sekolah atau lingkungan. Yang ketiga, ada masalah dalam keluarga. Ada beberapa tanda anak yang mengalami fobia sekolah, yakni yang pertama, menolak untuk berangkat ke sekolah. Yang kedua, mau datang ke sekolah tetapi tidak lama, kemudian minta dijemput. Yang ketiga, pergi ke sekolah dengan menangis dan menempel terus dengan orang tuanya atau pengasuhnya. Sikap seperti itu menjerit-jerit di kelas, agresif terhadap anak lainnya, memukul, menggigit, dan sebagainya. Yang keempat, menunjukkan ekspresi wajah sedemikian rupa untuk meminta belas kasih guru agar diizinkan pulang, dan ini berlangsung selama periode tertentu. Yang kelima, tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Yang keenam, keluhan fisik yang sering dijadikan alasan seperti sakit perut, sakit kepala, pusing, mual, muntah-muntah, diare, gatal-gatal, gemeter, keringat dingin, atau keluhan lainnya. Dan yang terakhir, mengumumkan keluhan lain atau di luar keluhan fisik dengan tujuan tidak usah berangkat ke sekolah. Sementara itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai orang tua. Yang pertama, mendorong dan memotivasi dengan tegas. Yang kedua, berbicara dari hati ke hati. Yang ketiga, berkonsultasi ke sekolah. Yang keempat, meminta bantuan ekstra dari ahli yang untuk mengatasi masalah ini, seperti yang dilakukan oleh bimbingan konseling. Sedangkan kegagalan dalam sekolah, yaitu ada beberapa. Yang pertama, memiliki keyakinan yang salah. Yang kedua, tujuan tidak jelas. Yang ketiga, tidak yakin berhasil. Yang keempat, memiliki strategi yang tepat. Tidak memiliki strategi yang tepat. Yang kelima, tidak memiliki program belajar. Yang keenam, tidak melakukan tindakan sesuai program. Yang ketujuh, tidak melakukan evaluasi. Yang selanjutnya, menyalahkan orang lain. Berikutnya lagi, mencari alasan. Melakukan pembenaran. Mudah menyerah, sering menunda, terpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Banton. Saya dari kelas Palembang. Sini saya akan menjelaskan materi perilaku mencontek dan burnout bersekolah. Yang pertama adalah perilaku mencontek. Perilaku mencontek merupakan suatu perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur, curang, dan menghalalkan segala cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai nilai yang terbaik dalam menyelesaikan tugas, terutama pada ulangan atau ujian. Menurut Hornby, mencontek adalah bertindak secara tidak jujur atau tidak adil untuk memperoleh keuntungan, khususnya dalam suatu permainan atau ujian.
Perilaku mencontek dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, karena orang yang melakukannya, dia sebagaimana menipu dirinya sendiri. Pendapat Maryam dan Webster yang menyatakan bahwa perilaku mencontek sering dikaitkan dengan kecurangan karena merugikan tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi orang lain. Mencontek adalah kegiatan menghilangkan nilai-nilai yang berharga dengan melakukan ketidakjujuran atau penipuan. Kategori perilaku mencontek. Menurut Sparzo 1989, kategori siswa-siswa yang melakukan perilaku mencontek antara lain adalah yang pertama, meniru pekerjaan teman. Mencontek menggunakan salinan kecil pada saat ujian. Mencontek dengan mendapat jawaban dari pihak lain atau teman luar kelas atau luar sekolah. Sengaja menyuruh orang lain mengerjakan tugas ujian atau tes. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mencontek menurut Gardeman menyebutkan bahwa 4 faktor yang berhubungan dengan perilaku ketidakjujuran pelajar adalah yang pertama, karakteristik individual. Yang kedua, pengaruh teman sebaya. Yang ketiga, pengaruh bimbingan. Dan yang keempat, kebijaksanaan institusi. Yang kedua adalah burnout bersekolah. Burnout adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sindrom kelelahan emosional dan sinisme yang terjadi sebagai respon terhadap stres dan ketegangan hidup. Menurut Pines dan Aronson, burnout sebagai kondisi emosional seseorang atau siswa yang merasa lelah dan jenuh secara mental ataupun fisik, sebagai akibat yang menyebabkan seseorang cenderung stres dan tidak mampu mengendalikan sebuah emosi. Mas Clark dan Jackson mengidentifikasikan burnout dalam 3 dimensi. Yang pertama, kelelahan emosional, perasaan secara emosional terlalu berat, dan kelelahan karena pekerjaan seseorang. Yang kedua, depersonalisasi, sebuah perasaan buruk pada respon diri sendiri terhadap siswa. Dan yang ketiga, rasa mengurangi prestasi pribadi, hilangnya personal self-efeksasi, pencerahan atau percaya diri. Penyebab munculnya burnout untuk bersekolah pada anak sangat kompleks. Bukan hanya dari sekolah saja, tapi bisa juga disebabkan karena ketidaksiapan mental anak dalam menghadapi perubahan. Ada 2 faktor yang menyebabkan munculnya burnout, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri anak tersebut, yaitu kondisi fisik dan psikis, yang lelah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor eksternal, disebabkan oleh adanya pengaruh dari pihak luar anak, misalnya bosan dengan metode mengajar guru dalam kelas, tidak cocok dengan teman sebaya, orang tua yang selalu menuntut lebih pada anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.